A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ya al-haqq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqqa zahqal batil innal batila kana zahuqa. Ya al-ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma arzuqna imaman adilan, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di channel YouTube kesayangan kita, itu channel iDream TV, dalam program zikir, doa dan amalan, ya, di mana insyaallah kita akan sama-sama mempelajari, mencari tahu, ya, apa saja sih zikir-zikir, doa-doa dan juga amalan-amalan yang disebutkan di dalam syariat Islam, ya, di dalam ajaran Islam, ya, yang sumber dari Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Di dalam kesempatan ini insyaallah, ya, tentu kita akan mencari tahu lebih detail, ya, terkait dengan zikir-zikir dan doa-doa serta amalan-amalan tersebut. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, ya, termasuk ke dalam kelompok orang yang dikumpulkan dengan hamba-hamba yang soleh, ya, lalu kemudian dijauhkan dari siksa api neraka, dan kemudian dipertemukan, ya, dimasukkan ke dalam jannah surga, ya, dan dipertemukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah ini harapan kita, ini cita-cita kita terbesar, ya. Ini percuma juga, ya, jadi presiden tapi ujung-ujungnya masuk neraka, ya, percuma juga, ya, jadi orang kaya kalau akhirnya kemudian, ya, tinggal lama, ya, di dalam neraka, ya Allah, nauzubillah min dzalik. Dan oleh karena itu kemudian, ya, kita berjuang, ya, sekuat tenaga bagaimana kita bisa memperbaiki kualitas iman, memperbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan, ya, thalabul ilmi, ya, mencari ilmu, ya, belajar apa saja, ya, yang harus kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia ini, ya. Dan inilah, ya, bagian dari implementasi kita di dalam tujuan itu, ya. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang-orang yang berada dalam satu barisan, ya, antara Anda, ya, sahabat iDream, dan juga saya. Ya, mudah-mudahan para pendengar, ya, itu juga mungkin follower, ya, dari channel iDream TV, Allah kumpulkan, ya, di dalam satu barisan yang solid, ya, kompak, ya, di dalam kebaikan, dan insyaallah, ya, mudah-mudahan kita juga nanti akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di jannahnya. Mungkin di dunia kita nggak saling kenal, ya, tahu-tahu nanti di akhirat, ya, ketemu Abi Kenji, ya, saya dulu selalu dengerin Abi Kenji nih, ya, alhamdulillah, ya, kita masuk ke dalam surga Allah bersama-sama. Ini yang kita harapkan, insyaallah, ya. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam program kita kali ini, yaitu zikir, doa dan amalan, saya akan mengangkat satu tema, yaitu tentang keutamaan membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Nah, ya. Jadi salah satu amalan yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW adalah 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Jadi memang surah Al-Baqarah ini, ya, sahabat iDream yang dirahmati Allah, memiliki
keistimewaan, ya, memiliki fadilah ya yang besar, yang tentu sayang kalau kemudian kita lewatkan. Nah, ya. Jadi Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat ya, itu banyak ya, menyebutkan keutamaan dari surah Al-Baqarah. Ya, jadi secara khusus ya surah Al-Baqarah itu memiliki kedudukan tersendiri ya, dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat misalnya ya, ini ada di dalam kitab hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, di mana Rasulullah SAW ya, pernah bersabda, an Abi, ini diriwayatkan dari Abu Umamah ya, Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata ya, an Abi, riwayatnya kurang lebih begini, an Abi Umamah Al-Bahili ya, radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'u surat al-Baqarah fa inna ahdaha barakatun wa tarakaha hasratun ya, wa la yastati'uha al-batalah. Ya. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkata atau bersabda, ya, Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah oleh kalian surah Al-Baqarah. Ya, fa inna ahzaha barakatun, ya, karena sesungguhnya mendawamkan itu, ya, artinya selalu membacanya, itu mendatangkan keberkahan. Ya. Wa tarakaha hasaratun, ya, sedangkan meninggalkan ya, artinya tidak jadi kebiasaan gitu ya, atau dulunya jadi kebiasaan kemudian tinggalkan gitu ya. Ini kata Rasulullah SAW akan mengakibatkan penyesalan. Ya, wala yastati'u hal batalah. Ya. Dan saking agungnya surah Al-Baqarah ini, ya, mereka yang punya kaitan dengan sihir begitu ya, itu tidak akan bisa, tidak akan mau, tidak akan mampu menjadi orang yang selalu membaca ya, surah Al-Baqarah. Karena kan sekarang banyak juga ya orang ngakunya kiai, ya, ulama gitu, ya, tapi kerjaannya sebetulnya dukun. Ya, penampilan dukunnya kayak kiai gitu. Kadang-kadang disemarkan nama Gus, ya, padahal dukun itu ya. Nah, orang-orang model begini kata Rasulullah SAW tidak akan bisa menjadi orang yang mendawamkan, mengamalkan, membaca ya, surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Ya. Jadi ini salah satu keistimewaan juga itu ya, yang kemudian harus menjadi kesadaran bagi kita untuk tidak mengabaikan. Bahkan di dalam sebuah hadis yang lain ya, Rasulullah SAW meriwayatkan, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah kamu menjadikan rumahmu seperti kuburan, ya, maksudnya yang nggak pernah di dalamnya itu ada orang yang membaca Al-Quran itu juga sholat ya, karena kan sholat di kuburan itu terlarang, kecuali sholat jenazah ya. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, ya, inna syaitan, sesungguhnya setan itu ya, yanfiru minal bait, akan lari dari rumah yang ya, allazi tuqra'u fihi suratul Baqarah, yang di dalamnya ya, kata Rasulullah SAW senantiasa dibacakan surah Al-Baqarah. Nah, ini kalau kita merasa ya di rumah kita itu banyak yang aneh-aneh gitu ya, banyak yang di luar nurul ya, nalar ya, nah, maka salah satu solusi ya yang ditawarkan Rasulullah SAW adalah mendawamkan membaca surah Al-Baqarah. Ya, kalau itu misalnya keanehan-keanehan di rumah itu sumbernya dari sihir, ya, maka akan lari itu ya, nggak bisa masuk. Ya. Kalau memang asalnya dari bangsa jin, ya, setan-setan dari bangsa jin, maka dia akan lari meninggalkan rumah kita. Karena di dalamnya kita mendawamkan membaca surah Al-Baqarah. Ya.
Kenapa? Itu tadi ya, karena di dalam hadisnya Rasulullah mengatakan mendawamkan membaca surah Al-Baqarah itu menjadi sebuah sumber keberkahan. Ya, salah satunya itu ya, keberkahan itu bahwa ya, setan-setan yang selalu mendatangkan masalah ya di rumah misalnya itu dilari. Mungkin tiba-tiba ya, kalau di rumah suka ada suara pintu bergeser padahal nggak ada orang ya. Atau tiba-tiba suara macam-macam lah ya. Nah itu dawamkan dengan membaca surah Al-Baqarah ya. Dan salah satu keistimewaan surah Al-Baqarah ini juga adalah bahwa di dalam surah Al-Baqarah itu ada satu ayat ya yang disebut sebagai ayat yang paling agung, yaitu ayat kursi. Nah, kalau berbicara ayat kursi ini, sahabat yang dirahmati Allah, ini luar biasa ya. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ya Abul Munzir, atadri ayatin min kitaballahi ma'aka azamu. Hai Abu Munzir, tahukah kamu ya ayat apakah yang paling agung dalam Al-Quran yang ada padamu dan kamu hafal gitu ya. Qala, lalu kemudian dia berkata, qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya, surah ayat kursi ya. Qala, maka Rasulullah berkata, fadaraba fi sadri, maka dia berkata ya, fadaraba fi sadri, maka Rasulullah kemudian menepuk ya, menepuk dadaku. Wa qala, lalu beliau berkata, wallah ya, demi Allah, kata Rasulullah, la yahnikal ilmu Abul Munzir ya. Ilmu akan menjadi kesenangan bagimu hai Abul Munzir. Nah, jadi ini menjadi sebab ya kenapa surah Al-Baqarah begitu istimewa, sampai-sampai setan kalau rumah itu sering dibacakan surah Al-Baqarah dia nggak betah, dia lari gitu ya. Karena salah satu keutamaan surah Al-Baqarah ada di dalamnya ada ayat kursi. Ya. Nah, dan yang paling istimewa dari surah Al-Baqarah ini ya, yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW adalah adanya dua ayat terakhir ya, adanya dua ayat terakhir yang kemudian itu menjadi amalan yang istimewa ya. Di satu sisi memang ya surah Al-Baqarah ini juga kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, wa anin Nawas bin Sam'an ya, dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu ya, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'ani wa ahlihi alladzi kanu ya'maluna bihi fid dunya taqdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran. Nah, ya. Kata Rasulullah SAW, pada hari kiamat nanti Al-Quran akan didatangkan dan juga para ahli Al-Quran, yaitu orang-orang yang di dunia mengamalkannya, didahului oleh surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran ya. Tuhajjani an sahibihima ya. Kata Rasulullah SAW, maka kedua surah itu akan menjadi hujah bagi orang-orang yang akan membacanya. Jadi kalau kita mendawamkan surah Al-Baqarah ya, selalu kita baca ya, terlebih kemudian kita ikut sertakan surah Ali Imran di dalamnya, kan sepaket itu Al-Baqarah Ali Imran, maka insya Allah nanti akan menjadi hujah bagi kita untuk membawa kita kepada memasukkan kita ke dalam kelompok ahli Quran. Nah, itu ada yang disebut dengan ahli Quran ya. Ahli Quran itu keistimewaannya luar biasa. Bahkan ke dalam satu riwayat yang mereka bisa memberikan syafaat kepada keluarga mereka. Nah, yang menjadi hujah ya atas yang menjadi kekuatan bagi mereka untuk menjadi ahli Quran ini adalah mereka mendawamkan membaca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Nah, sebagaimana yang saya katakan tadi ya, dari dalam surah Ali Imran ini, dalam surah Al-Baqarah ini ada penekanan ya, di mana Rasulullah SAW ya, katakanlah kita tidak mampu mendawamkan membaca surah Al-Baqarah dari awal sampai akhir.
Ya karena mungkin ya namanya juga zaman sekarang ya, waktu yang kita miliki sepertinya rasanya sedikit gitu ya. Ya karena kegiatan padat ya. Belum lagi gangguan dari handphone, dari gadget ya. Nggak betah kita berlama-lama meninggalkan gadget gitu ya. Mantengin gadget aja gitu. Kalaulah kita tidak sanggup untuk mendawamkan membaca surah Al-Baqarah dari awal sampai akhir, apalagi ditambah dengan surah Al-Imran gitu kan, maka ada satu hadis ya yang harusnya menjadi amalan bagi kita di ini ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya, kuat ini hadisnya ya, sahih ya. Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah, kata Rasulullah SAW, siapa ya, yang membaca ya, yang biasa membaca atau mendawamkan, melazimkan membaca 2 ayat min akhir suratil Baqarah, dari akhir surah Al-Baqarah ya, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah ya, fi lailatin ya, setiap malam. Nah, ini amalannya berarti setiap malam nih ya. Yang enak apa Nabi Kenji? Ya, yang enak boleh sebelum tidur, atau kalau kebetulan jadi imam ya, atau sholat munfarid, sholat sendiri, baca aja di dalam sholat terakhir, dalam sholat ya, 2 ayat ini. Atau kalau biasa sholat sunat ya, atau sholat qiyamul lail sebelum tidur ya, atau sesudah tidur, bacalah ini ya, 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah ini. Maka kata Rasulullah SAW, kalau itu dibiasakan setiap malam, maka kata Rasulullah ya, kafatah ya. Maka kata Rasulullah, dia ya, orang yang biasa mendawamkan membaca ini akan diberikan kecukupan ya. Kalau berbicara kecukupan berarti apa ya, kalau ada keperluan ya cukup kepada Allah gitu kan. Ya Allah nih, anak saya yang mau sekolah nih besok ya, perlu uang 10 juta, nanti Allah cukupkan tuh. Kan enak ya. Ya Allah, kemana-mana capek nih, kayaknya perlu motor ini ya, nanti Allah cukupkan, dikasih motor. Ya Allah, saya pengen umrah ini gitu kan ya, sama keluarga, nanti Allah cukupkan ya. Karena itu jaminan dari Rasulullah SAW ya. Dalam hal ini para ulama ya menyebutkan bahwa siapa yang membaca 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah, maka Allah akan memberikan kecukupan baginya untuk urusan dunia dan akhiratnya. Bahkan ia juga akan dijauhkan dari kejelekan di dunia dan juga di akhirat. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa dengan membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah ini ya, rutin setiap malam tadi, begitu kan, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tadi ya. Maka kata para ulama, ada yang mengatakan bahwa ayat tersebut ya, dengan membaca ayat itu imannya akan diperbaharui, karena dalam ayat tersebut memang ada sikap pasrah ya kepada Allah Ta'ala. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa di dalam 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah ini bisa sebagai pengganti dari berbagai zikir ya, karena di dalamnya sudah terdapat doa untuk meminta kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Al-Qadiyad mengatakan bahwa makna hadis ya, yang tadi saya baca ya, itu bisa jadi dengan membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah akan mencukupkan dari sholat malam. Kadang-kadang ada orang yang mungkin ya karena keletihan, kecapean ya, nggak sempat sholat malam. Kalau dia biasa baca surah ini ya, maka ya, kebiasaan yang luput itu tadi akan dicukupkan dengan bacaan itu. Atau ada juga orang yang membacanya dinilai menggantungkan hatinya daripada Al-Quran. Atau bisa pula makna ini ya, kata Al-Qadi ayat ya. Bisa juga maknanya adalah mereka yang biasa membacanya akan terlindungi dari gangguan setan dengan bacaan tersebut. Atau bisa jadi dengan membaca 2 ayat tersebut akan mendapatkan pahala yang besar, karena di dalamnya ada pelajaran tentang keimanan, kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah, dan berisi pula ya doa kebaikan dunia dan akhirat. Nah, Imam Nawawi ya, pernah menyatakan bahwa maksud dari memberi kecukupan kafatah ya,
dalam hadis tersebut, ya kata Imam An-Nawawi, menurut sebagian ulama makna dari kafatah ini ya, kafatahu ini adalah bahwa ia juga dicukupkan dari sholat malam. Maksudnya itu sudah menjadi pengganti sholat malam. Ada juga ulama yang menyampaikan makna bahwa dari kata dicukupkan itu adalah dijauhkan dari gangguan setan atau dijauhkan dari segala macam penyakit. Ya. Dan semua makna tersebut kata Imam Nawawi bisa memaknai maksud dari hadis yang tadi itu. Ya. Nah karena itu kemudian ya sahabat dan yang dirahmati Allah, ini harus menjadi catatan kita nih ya, untuk kemudian kita jadikan sebagai amalan ya bagi kita mulai sekarang, bukan, yaitu surah Al-Baqarah ayat 285 dan ayat 208. Ayat 285-nya ya bunyinya ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya. Ini pahami juga artinya ya. Biar kemudian ada semacam kekuatan batin bagi kita untuk mengamalkannya, mendawamkannya. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, ya telah beriman Rasul ya, Rasulullah SAW ya, kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya ya, dari Tuhannya, wal mu'minun, dan juga orang-orang beriman. Nah, ini bicara adalah Rasulullah dan kaum muslimin ya. Kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli, semuanya ya, Rasulullah dan kaum muslimin ini semuanya beriman kepada Allah, beriman juga kepada malaikat-malaikatnya, beriman juga kepada kitab-kitabnya, dan beriman juga kepada semua utusan-utusan yang pernah Allah kirim ke alam dunia. La nufarriqu baina ahadin min rusulih ya. Dan mereka ya, orang-orang yang bersama dengan Rasulullah SAW mengatakan la nufarriqu baina ahadin min rusulih, kami tidak membedakan satu sama lain antara para rasul-rasul Allah. Sama-sama mulia, makanya ya, kita tidak mencela Nabi Isa ya. Nabi Isa kita tidak cela, bahkan kita muliakan ya. Karena beliau merupakan Rasul Allah ya. Kita tidak juga mencela Nabi Allah Musa alaihissalam karena kejahatan misalnya keturunannya ya. Kalau kita lihat sana ada Zionis Yahudi gitu kan. Tetap saja kita muliakan Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Sulaiman, Nabi Daud ya. Meskipun kita lihat ya bagaimana ya bejatnya orang-orang Yahudi yang mayoritasnya sekarang gitu kan. Tapi tetap kita tidak membedakan para nabi dan para rasul ya. Nabi Isa dimuliakan oleh orang-orang Nasrani, kita muliakan juga gitu kan. Tidak kemudian kita tidak pula kita cela gitu. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami. La nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu, dan orang-orang ini orang-orang yang senantiasa ya meneguhkan imannya kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Allah, kepada kitab malaikatnya, kepada kitabnya, dan kepada Rasulnya, dan mereka memuliakan semua para nabi dan para rasul. Nah, orang-orang ini punya prinsip apa? Sami'na wa ta'na ya, prinsipnya kami dengar, kami taat. Nah, ya. Jadi kalau ada perintah dari Allah apapun itu, kami dengar, kami taat. Dan kemudian mereka adalah orang-orang yang senantiasa ya, apa? Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa hanya kepada Allah lah ya tempat kembali. Jadi orang-orang ini sudah memiliki ketentraman jiwa karena dia tahu dia akan kembali kepada Allah ya. Dia enggak akan kembali kepada yang lain. Ya. Karena sudah mantap imannya. Nah, lalu kemudian di ayat yang ke-286 ya, ayat kedua yang terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dia tidak membebankan ya kepada manusia, kepada jiwa ya, kecuali menurut kesanggupannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat ya, bagi jiwa itu bagi sesuatu, bagi jiwa ini, bagi setiap kita itu ada sesuatu pahala dari kebajikan yang diusahakannya,
dan terhadapnya ada pula ya sesuatu siksa atau kejahatan yang diperbuatnya. Jadi kebaikan dan kejahatan sama-sama dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya laha maktasabat laha ma kasabat ya wa 'alaiha maktasabat. Kebaikan dibalas, ya, kejahatan juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adilnya Allah. Ya. Maka kemudian ya orang-orang yang tadi beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, kemudian memuliakan semua Rasul-Rasul Allah gitu ya. Mereka akan mengatakan Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Wahai Tuhan kami, ya janganlah hukum kami in nasina wa akhtana, kalau kami lupa ya atau kami tersalah. Ya karena kita sadar ya bahwa yang namanya manusia ya itu khilafnya cepat, luputnya banyak. Apalagi zaman sekarang ya, zaman teknologi informasi yang begitu pesat ya. Informasi tersebar dengan mudah ya, apapun itu. Sekarang menjadi bingung juga kita mana yang benar mana yang salah ya. Berita hoax itu seperti nyata sekarang, sehingga mudah sekali kita terjerumus ke dalam kesalahan. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa ini, Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Ya Allah gitu kan, janganlah Engkau hukum kami, yang Engkau siksa kami disebabkan kami lupa ataupun kami tersalah. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Wahai Tuhan kami, jangan pula Engkau timpakan ya, kepada kami ya, beban yang berat sebagaimana Engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami. Ya, kalau kita lihat dulu syariat ya, orang-orang sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu luar biasa beratnya ya. Bani Israel itu dulu disuruh bunuh diri ya sama Nabi Musa gara-gara berbuat syirik. Ya, faqtulu anfusakum ya. Zalika khairu 'inda bari'ikum, gitu. Bunuhlah diri kalian, itu lebih baik ya di sisi Tuhan kalian. Ini kalau mau tobat dari dosa syirik itu bunuh diri, berat ya. Dan banyak ya syariat-syariat yang diturunkan ke sebelum masa Rasulullah SAW itu luar biasa memberatkan, terlalu betul-betul besar gitu kan. Maka kita minta kepada Allah ya, agar Allah kemudian tidak membebankan kepada kita beban yang berat sebagaimana ditimpakan kepada orang-orang sebelum kita ya. Kemudian apa lagi? Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih ya. Wahai Tuhan kami ya, yang kita minta juga nih kepada Allah supaya kemudian Allah tidak memikulkan kepada kita ya, apa yang kemudian kita tidak sanggup memikulnya ya. Itu tadi udah minta tuh jangan dikasih beban yang berat, tambah lagi apa? Kita minta kepada Allah jangan sampai kita diberikan beban yang kita tidak sanggup pikul, kecuali beban-beban yang memang kita sanggup kita pikul. Wa'fu anna, ya kita minta kepada Allah semoga Allah memberikan kemaafan kepada kita, waghfir lana juga ampunan kepada kita, warhamna dan juga rahmat ya kepada kita. Anta maulana, kita akui Allah adalah sebagai penolong kita, fansurna, maka kita minta kepada Allah agar Dia memberikan pertolongan kepada kita, alal qaumil kafirin, kepada orang-orang yang kafir. Karena prakteknya sahabat Idrim ya, permusuhan yang diberikan yang dilontarkan oleh orang-orang kafir kepada kaum muslimin ini luar biasa dahsyat ya. Kalau kita perhatikan dunia kita hari ini ya, kita lihat ya, bagaimana orang-orang Yahudi misalnya ya, Israel begitu kejam ya, membantai, membunuh ya, sampai sekarang sudah ada 26.000 lebih ya warga Palestina yang tercatat ya, wafat ya, atas kekejaman invasi dari Zionis Israel. Belum lagi di belahan bumi yang lain ya, kita dapati juga ya bagaimana besarnya ya permusuhan ditunjukkan oleh mereka yang kafir ya. Kalau bahkan orang Amerika sendiri mengatakan ini udah nggak ada lagi demokrasi di Amerika gitu. Kenapa? Karena 60% warga minta gencatan senjata di Gaza ya, tapi kemudian pemerintah mereka tidak mau dengar. Nah, berarti kan klaim tentang demokrasi itu bohong ya.
Karena demokrasi kan suara terbanyak, 60% rakyat minta itu supaya gencatan senjata nggak didengar gitu, nggak diikuti. Nah, ini menunjukkan betapa permusuhan mereka kepada kaum muslimin sangat besar. Maka kita minta selalu ya untuk diri kita dan juga keturunan kita dan keluarga kita, semoga Allah memberikan pertolongan kita ketika kita berhadapan dengan permusuhan yang ditujukan oleh orang kafir kepada kita. Karena orang kafir juga dibagi-bagi kan, ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kalau kafir zimmi yang mereka tidak memusuhi kita, ya bahkan bersekutu dengan kita di dalam kebaikan. Banyak ya, ada ya, di Indonesia juga banyak. Tapi yang keras permusuhan itu kafir harbi ya. Yang betul-betul enggak senang lihat orang Islam ya. Orang Islam ini dianggap sebagai sampah, bahkan penyakit yang harus dimusnahkan. Nah, ini ada yang model pikiran begini, ada ya. Apalagi di zaman sekarang ditunjukkan betul sama Tuhan ya. Ada orang yang nggak tahu ya, nggak pernah ketemu sama Nabi Muhammad begitu kan, nggak juga baca hadis-hadisnya gitu kan, nggak juga baca riwayat-riwayat hidupnya, tapi benci sama Nabi Muhammad ya setengah mati. Karena heran begitu ya, ketemu nggak pernah, baca riwayat hidupnya nggak pernah, tapi bencinya luar biasa. Nah, siapa yang menyulut itu ya iblis laknatullah alaih. Ini harus kita pahami. Nah, oleh karena itu sahabat yang dirahmati Allah, ya mulai sekarang ya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis tadi ya, kita dawamkan setiap malam jadi amalan bagi kita ya, untuk membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah ya. Abaikanlah ya fadilahnya tadi misalnya dicukupkan gitu kan, itu biar urusan Allah ya. Tapi yang penting bagi kita adalah mengamalkan apa yang ajarkan oleh Rasulullah SAW, dan kita juga ingin mendapatkan keberkahan. Nah, itu aja lah. Ya, perkara keberkahannya apa itu urusan Allah. Ya, jangan kemudian dikait-kaitkan dengan dunia begitu ya. Pengen beli mobil Pajero, itu terus bukanlah ya, bukan tujuan kita. Tujuan kita dalam mencari ridho Allah, ya mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dawamkan membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah setiap malam, ya boleh mungkin sebelum tidur, boleh juga mungkin kita baca dalam sholat kita ya. Pokoknya malam lah ya, sholat maghrib kah, sholat isya kah ya, atau juga mungkin sholat sunnah ya, mungkin ada yang selesai sholat isya, sholat sunnah, bacalah dua ayat terakhir ini, dawam rutin ya, maka insya Allah akan ada keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Sebagai penutup saya bacakan ya surah Al-Baqarah ayat 285 dan ayat 286. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Nah, insyaallah pendek ya, enggak sampai 5 menit ya bacanya. 2,5 menit juga enggak nyampe ya. Memang ringan, tapi ya yang ringan-ringan ini kadang-kadang ya kalau kita amalkan, kita dawamkan kadang-kadang lupa. Nah, inilah tantangannya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan bisa kita amalkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata dari kealfaan dan khilafan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.